Renungan hari Senin 27 Desember 2021. Pesta Santo Yohanes Rasul Penginjil. Yohanes Rasul yang tanggap terhadap panggilan dan pewartaan Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 4 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, dari banyak berita yang diceritakan oleh keempat Injil, kita dapat mengenal siapakah Rasul Yohanes yang kita rayakan pestanya hari ini. Rasul Yohanes adalah anak Zebedeus. Ia berasal dari Betsaida. Pekerjaan utamanya sebelum menjadi pengikut Kristus adalah nelayan Galilea yang aktif dan handal. Setiap hari ia bersama Yakobus, saudaranya, dan ayah mereka Zebedeus selalu berada di danau Genesaret untuk menangkap ikan. Ibunya bernama Salome, seorang yang beriman dan taat melayani dan mengikuti perjalanan Yesus sampai ke Golgota bersama Maria ibu Yesus dan wanita-wanita lainnya. Yohanes termasuk rasul yang sangat dikasihi dan dipercaya oleh Yesus. Dalam banyak peristiwa penting yang dilakukan oleh Yesus, ia sangat dilibatkan oleh Yesus. Seperti peristiwa penampakan Yesus di atas Gunung Tabor. Pada perjamuan terakhir, ia duduk dekat Yesus dan bertanya kepada Yesus tentang siapa orang yang menyerahkannya. Yohanes juga adalah seorang yang sangat setia dan sungguh-sungguh mengalami kehidupan bersama Yesus dan berjalan bersama Yesus sampai ke Golgota. Ia dipercaya oleh Yesus menjadi ibu dan anak Bunda Maria. Inilah ibumu, inilah anakmu. Ia berhasil mewariskan kepada kita satu Injil, Injil Yohanes, 3 surat, dan 1 wahyu. Namun di balik semua keberhasilan Yohanes ini, ada catatan negatif bahwa anak-anak Zebedeus tergolong berwatak kasar. Mereka dijuluki putra-putra guntur. Ia bersama Yakobus dan ibunya datang kepada Yesus untuk meminta tempat yang terhormat. Menurut catatan dikatakan bahwa Yohanes meninggal kira-kira tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes tergolong rasul yang tanggap terhadap panggilan dan pewartaan Yesus. Karena apa? Karena sikap dan tanggapannya saat mendengar suara Sang Guru. Mari ikutlah aku. Dan ia meninggalkan ayah ibu dan pekerjaannya sebagai nelayan, mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Ia sungguh-sungguh membuktikan ketaatannya kepada Yesus. Ia tanggap terhadap berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena bahwa Yesus tidak ada lagi di makam. Ia diambil orang. Yesus telah bangkit. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia juga akhirnya masuk
dan melihat segala peristiwa yang terjadi. Ia percaya akan semuanya itu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pestanya. Pada pestanya ini kita diajak untuk belajar setia seperti Yohanes. Setia mendengar, setia berjalan dan mengikuti, setia terlibat dalam karya pelayanan dan pewartaan Yesus. Kita mohon doa dari Santo Yohanes agar kita juga berhasil dalam tugas pelayanan kita saat ini. Santo Yohanes, doakanlah kami.